Dalam proses menulis, nenek kadang beberapa kali harus berhenti dan menggunakan rautan untuk menajamkan kembali pensil nenek. Rautan ini pasti akan membuat si pensil menderita. Tapi setelah proses meraut selesai, si pensil akan mendapatkan ketajamannya kembali. Saudaraku, begitu juga dengan dirimu. Dalam hidup ini, kamu harus berani menerima penderitaan dan kesusahan, karena mereka lah yang akan membuatmu menjadi orang yang lebih baik. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya. Memaknai sebuah pensil. Seorang cucu bertanya kepada neneknya. Neneknya yang sedang menulis surat. Nenek lagi menulis surat tentang pengalaman kita atau pengalaman aku, kata si cucu. Lantas si nenek stop menulis dan berkata kepada cucunya, sekarang nenek yang menulis tentang kamu. Tapi ada yang lebih penting dari isi tulisan ini, yaitu pensil yang nenek pakai. Nenek harap kamu bakal seperti pensil ini ketika kamu besar nanti, kata si nenek. Mendengar jawab ini, si cucu lalu melihat pensilnya dan bertanya kembali kepada si nenek. Ketika dia melihat tidak ada istimewanya dari pensil yang nenek pakai. Tapi nek, kayaknya pensil itu sama saja dengan pensil lainnya. Lantas si nenek pun menjawab, itu semua tergantung dari kamu melihat pensil ini, nak. Pensil ini punya 5 kualitas yang bisa membantumu selalu tenang dalam menjalani hidup. Kalau kamu selalu memegang prinsip-prinsip itu di dalam hidup ini. Lantas si nenek menjelaskan 5 kualitas sebuah pensil. Apa gerangan 5 kualitas yang terdapat dalam sebuah pensil? Kualitas yang pertama, pensil ingatkan kamu kalau kamu bisa berbuat hal hebat dalam hidup ini. Layaknya sebuah pensil, kamu jangan pernah lupa kalau ada tangan yang selalu membimbing langkah kamu dalam hidup ini. Kita menyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan selalu membimbing kita menurut kehendaknya. Kualitas kedua,
Dari si pensil, dalam proses menulis, nenek kadang beberapa kali harus berhenti dan menggunakan rautan untuk menajamkan kembali pensil nenek. Rautan ini pasti akan membuat si pensil menderita. Tapi setelah proses meraut selesai, si pensil akan mendapatkan ketajamannya kembali. Saudaraku, begitu juga dengan dirimu. Dalam hidup ini, kamu harus berani menerima penderitaan dan kesusahan, karena mereka lah yang akan membuatmu menjadi orang yang lebih baik. Lantas kualitas yang ketiga dari pensil, pensil selalu memberikan kita kesempatan untuk mempergunakan penghapus, untuk memperbaiki kata-kata yang salah. Saudaraku, oleh karena itu, perbaikilah kesalahan kita dalam hidup ini. Bukanlah hal yang jelek untuk memperbaiki kesalahan yang pernah kita lakukan. Itu bisa membantu kita untuk tetap berada pada jalan yang benar. Kualitas keempat dari pensil. Bagian yang paling penting dari sebuah pensil bukanlah bagian luarnya, melainkan arang yang ada di dalam sebuah pensil. Saudaraku, oleh sebab itu, selalulah hati-hati dan menyadari hal-hal di dalam dirimu. Kualitas kelima adalah sebuah pensil selalu meninggalkan tanda atau goresan. Seperti juga kamu harus sadar kalau apapun yang kamu perbuat dalam hidup ini akan meninggalkan kesan. Oleh karena itu, selalulah hati-hati dan sadar terhadap semua tindakan. Saudaraku, seberat apapun masalahmu, sekelam apapun beban hidupmu, jangan pernah kau berlari atau menghindar darinya.
Karena seberapa jauh pun engkau berlari dan sedalam apapun kau bersembunyi, dia pasti akan menemuimu. Saudaraku, dalam sebuah episode kehidupan memang tidak akan lepas dari ujian dan cobaan. Karena sudah merupakan kepastian bagi makhluk yang namanya manusia. Dan alangkah indahnya jika kau dapat menerimanya. Alangkah indahnya dan bahagianya jika kau dapat menerimanya dengan lapang dada dan hati terbuka, dengan kesucian hati yang bersih. Biarkan dan persilakanlah ia masuk dan sambutlah dengan nuranimu yang suci. Hadapilah ia dengan senyum sangat mentari pagi. Ajalah ia untuk menikmati hidangan kesabaran dan sedikit jamuan keteguhan. Saudaraku, sahabatku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah. Dengan begitu kau lakukan, insya Allah kau akan dapat mengatasinya hingga ia berlalu pulang dari kehidupanmu, sehingga kau akan dapati dirimu menjadi sosok yang tegar dalam semua keadaan. Engkau akan mampu dan lebih berani untuk melewati jalan kehidupan yang terjal dan berliku ini. Saudaraku, yakinlah kau akan semakin bisa bertahan dikala badai cobaan itu datang menerpa. Maka jangan biarkan kesedihan merampas semuanya. Biarkan waktu kan terus berjalan. Lakukanlah yang terbaik sebagai rasa sayangmu pada dirimu sendiri. Saudaraku dan sahabatku di mana saja berada yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah. Waktu adalah napas yang tiada kembali. Maka janganlah pernah disia-siakan. Doa orang yang terzolimi itu tanpa hijab dengan Allah. Maka jangan kamu suka menyakiti saudara-saudaramu. Biarkan mereka menyakitimu. Jangan kau balas dengan kau menyakiti diri mereka. Dan cobaan itu adalah untuk meningkatkan iman. Maka tabah, sabarkan hatimu, dan jangan mengeluh tentangnya.
Yakinlah, saudaraku yang Allah muliakan, yang aku sayangi, ajal itu datang tiba-tiba dan jangan menunda persiapannya. Jadilah orang yang beriman, yang hatinya bersih dengan takwa, yang senantiasa haus dengan ilmu, yang senantiasa dahaga akan pahala, yang sholatnya adalah marwah dirinya, yang tidak pernah takut untuk berkata benar, yang tidak pernah gentar untuk melawan nafsu. Jadilah seorang yang taat, tangguh, dan mampu menjaga tutur kata, yang tidak bermegah dengan ilmu yang dimilikinya, yang tidak sombong dengan harta dunia yang ia dapat, yang senantiasa berbuat kebaikan karena sifatnya yang penyayang, yang mempunyai kawan. Saudaraku, jadilah pribadi yang menghormati orang tua, ibu dan bapakmu, yang senantiasa berbakti kepada orang tua dan keluarga, yang bakal menjaga kerukunan rumah tangga, yang akan mendidik istri dan anak-anak sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengamalkan hidup penuh kesederhanaan, karena dunia baginya adalah rumah sementara.